Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi dengan judul Rantai Markov Penentuan Penggunaan Media Advertensi Perusahaan pada mata kuliah Penelitian Operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 6, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2023. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai Ketua, Febivika Sekina dengan NPM 210320101019. Saya Kanita Zahira dengan NPM 210320101071 sebagai Wakil Ketua. Saya Nur Aini Abdullah dengan NPM 210320101019 sebagai anggota. Saya Habib Farudin dengan PM 21032010220 sebagai anggota. Dan saya Katarisa Ingke Maulida dengan PM 21032010228 sebagai anggota. Adapun soalnya sebagai berikut. Sebuah perusahaan sedang memikirkan media massa di antara radio atau TV yang sebaiknya digunakan sebagai media advertensinya. Ongkos advertensi mingguan untuk kedua media tersebut berturut-turut diperkirakan sebesar $200 dan $300. Perusahaan ini dapat mengklasifikasikan volume penjualan per minggunya sebagai berikut, yaitu cukup, baik, dan sangat memuaskan. Probabilitas transisi untuk ketiga media advertensinya diketahui sebagai berikut. Di sini diketahui radio pada minggu pertama kategori cukup, yaitu 0,3, minggu kedua 0,5, minggu ketiga 0,2. Untuk kategori baik, minggu pertama 0,1, minggu kedua 0,6, minggu ketiga 0,3. Untuk kategori sangat memuaskan, minggu pertama 0,1, minggu kedua 0,1, dan minggu ketiga 0,8. Di sini juga diketahui televisi, di mana pada minggu pertama kategori cukup ada 0,8, minggu kedua 0,1, minggu ketiga 0,1. Di sini juga ada kategori baik, minggu pertama 0,2, minggu kedua 0,7, minggu ketiga 0,1. Dan untuk kategori sangat memuaskan, minggu pertama 0,3, minggu kedua 0,5, minggu ketiga 0,2. Sedangkan penghasilan per minggunya apabila melakukan advertensi pada masing-masing media adalah, di sini ada radio, diketahui kategori cukup minggu pertama 300, minggu kedua 920, minggu ketiga 500. Untuk kategori baik, minggu pertama 400, minggu kedua 500, dan minggu ketiga 680. Untuk kategori sangat memuaskan, minggu pertama 600, minggu kedua 550, dan minggu ketiga 800. Di sini juga diketahui televisi di mana kategori cukup pada minggu pertama yaitu ada 900, minggu kedua ada 300, dan minggu ketiga ada 600. Untuk kategori baik, minggu pertama ada 800, minggu kedua ada 1000, minggu ketiga ada 1900. Lalu ada kategori sangat memuaskan, minggu pertama 1200, minggu kedua 1800, dan minggu ketiga 1100. Lalu ditanya, bagaimanakah kebijakan optimum selama 3 minggu? Baik, selanjutnya kita akan masuk pada tahap penyelesaian atau bagian penyelesaian. Di sini pertama-tama kita akan umpamakan media advertensi radio dan televisi dengan V1 dan V2. V11, V12, dan seterusnya ini didapatkan dari matriks probabilitas transisi yang dikalikan dengan pendapatan pada masing-masing media advertensinya. Pada media advertensi radio, untuk V11 ini didapatkan dari 0,3 dikalikan 300
ditambah dengan 0,5 dikalikan 920 ditambah dengan 0,2 dikalikan 500 sama dengan 650. Untuk V12 ini didapatkan dari 0,1 dikalikan 400 ditambah dengan 0,6 dikalikan 500 ditambah dengan 0,3 dikalikan 680 sama dengan 544. Dan untuk V13 ini didapatkan dari 0,1 dikalikan 600 ditambah dengan 0,1 dikalikan 550 ditambah dengan 0,8 dikalikan 800 sama dengan 755. Begitu juga untuk media advertensi televisi atau V2. Untuk V21 ini didapatkan dari 0,8 dikalikan 900 ditambah 0,1 dikalikan 300 ditambah 0,1 dikalikan 600 sama dengan 810. Untuk V22 ini sama dengan atau didapatkan dari 0,2 kalikan 800 ditambah 0,7 dikalikan 1000 ditambah 0,1 dikalikan 1900 sama dengan 1050. Dan untuk V23 ini didapatkan dari 0,3 dikalikan 1200 ditambah dengan 0,5 kalikan 1800 ditambah dengan 0,2 dikalikan 1100 sama dengan 1480. Selanjutnya untuk mencari laba atau keuntungan perusahaan ini didapatkan dari pendapatan dikurangi dengan besar ongkos pada tiap-tiap media advertensinya. Pada media advertensi radio, ini memiliki ongkos sebesar $200 dan untuk media advertensi televisi ini memiliki ongkos sebesar $300. Maka untuk V11 ini sama dengan 650 dikurangi dengan 200 sama dengan 450. Untuk V12 ini sama dengan 544 dikurangi dengan 200 sama dengan 344. Dan untuk V13 ini sama dengan 755 dikurangi dengan 200 sama dengan 555. Begitu juga untuk media advertensi televisi atau V2. Untuk V21 sama dengan 810 dikurangi dengan 300 sama dengan 510. Untuk V22 sama dengan 1050 dikurangi dengan 300 sama dengan 750. Dan untuk V23 ini sama dengan 1480 dikurangi dengan 300 sama dengan 1180. Selanjutnya, hasil perhitungan laba atau keuntungan perusahaan tadi kita akan masukkan dalam tabel atau kita akan ubah dalam tabel, bentuk tabel atau selengkapnya dengan K sama dengan 1 dan K sama dengan 2 ini diperoleh V1 dengan I1 ini sebesar 450, kemudian V1 dengan I sama dengan 2 ini diperoleh 344, dan untuk V1 dengan I sama dengan 3 ini diperoleh 555. Begitu juga dengan V2 dengan I sama dengan 1 ini diperoleh 510. Untuk V2 dengan I sama dengan 2 ini diperoleh 750. Dan untuk V2 dengan I sama dengan 3 ini diperoleh 1180. Selanjutnya dari tabel ini kita akan tuliskan kembali pada tahap 3 atau step 3 dengan penambahan kolom pemecahan optimal. Di sini untuk VIK dengan K sama dengan 1. Untuk I sama dengan 1 ini bernilai 450. Kemudian untuk I sama dengan 2 ini bernilai 344. Dan untuk I sama dengan 3 ini bernilai 555. Kemudian pada FIK dengan K sama dengan 2. Untuk I sama dengan 1 ini bernilai 510. Kemudian untuk I sama dengan 2 ini bernilai 750. Dan untuk I sama dengan 3 ini bernilai 1180. Adapun pemilihan nilai terbesarnya ini dikarenakan pemecahan
optimal, keuntungan perusahaan adalah yang bernilai maksimal atau terbesar. Maka F3 dengan I sama dengan 1, kita akan pilih 510 dengan K sama dengan 2. Kemudian untuk F3 dengan I sama dengan 2, kita akan pilih 750 dengan K sama dengan 2. Dan untuk F3 dengan I sama dengan 3, kita akan pilih 1180 dengan K sama dengan 2. Untuk penyelesaian step 2 yaitu yang pertama P inverse K plus P inverse 1K kali F31 plus P inverse 2K kali F32 ditambah P inverse 3K dikali F33. Untuk K1 sama dengan yang pertama itu 450 ditambah 0,3 kali 510 ditambah 0,5 kali 750 tambah 0,2 dikali 1180 sama dengan 1214. Untuk yang K1 yang kedua yaitu 344 ditambah 0,1 kali 510 plus 0,6 kali 750 plus 0,3 kali 1180 sama dengan 1199. K1 yang ketiga yaitu 555 di plus 0,1 dikali 510 tambah 0,1 dikali 750 tambah 0,8 dikali 1180 sama dengan 1625. Untuk K2, K sama dengan 2 yang kedua yaitu 510 ditambah 0,8 dikali 510 ditambah 0,1 kali 750 tambah 0,1 kali 1180. Jadi hasilnya yaitu 1111. Untuk K sama dengan yang kedua 750 tambah 0,2 kali 510 tambah 0,7 kali 750 tambah 0,1 kali 1180 sama dengan 1495. Untuk K sama dengan 2 yang ketiga yaitu 1180 tambah 0,3 dikali 510 tambah 0,5 kali 750 tambah 0,2 kali 1180 sama dengan 1944. Untuk pemecahan optimalnya yaitu mendapatkan F2 inverse yaitu 1214 didapatkan dari K sama dengan 1, 1495 didapatkan dari K sama dengan 2, 1944 didapatkan dari K2. Selanjutnya, penyelesaian pada step 1, yaitu F inverse K ditambah P inverse 1K dikali F2 kali 1 ditambah P inverse 2K kali F2 kali 2 ditambah P inverse 3K kali F2 kali 3. Pada K yang pertama, yaitu yang pertama 450 ditambah 0,3 dikali 1214 ditambah 0,5 dikali 1495 ditambah 0,2 dikali 1944 sama dengan 1905,5. K1 yang kedua, 344 ditambah 0,1 dikali 1214 ditambah 0,6 dikali 1495 ditambah 0,3 dikali 1944 yaitu 1945,6. K1 yang ketiga yaitu 555 ditambah 0,1 dikali 1214 ditambah 0,1 dikali 1495 ditambah 0,8 dikali 1944 yaitu 2381,1. Lalu pada K yang kedua, yang pertama 510 ditambah 0,8 dikali 1214 ditambah 0,1 dikali 1495 ditambah 0,1 dikali 1944 yaitu 1825,1. K2 yang kedua yaitu 750 ditambah 0,2 dikali 1214 ditambah 0,7 dikali 1495 ditambah 0,1 dikali 1944 yaitu 2233,7. K2 yang ketiga yaitu 1180 ditambah 0,3 dikali 1214 ditambah 0,5 dikali 1495 ditambah 0,2 dikali 1944 yaitu 2680,5. Pada pemecahan optimal
F1 inverse, yaitu yang pertama diperoleh hasil 1905,5 diperoleh dari K yang pertama. Pada yang kedua yaitu 2233,7 diperoleh dari K yang kedua dan 2680,5 diperoleh dari hasil K yang kedua. Untuk kesimpulannya, yaitu perusahaan sebaiknya pada minggu ke-1 dan minggu kedua menggunakan media massa radio bila volume penjualan cukup dan TV bila volume penjualan baik dan sangat memuaskan. Sedangkan pada minggu ketiga, menggunakan media massa advertensi TV untuk volume penjualan cukup, baik, dan sangat memuaskan agar diperoleh total laba yang maksimal untuk ketiga minggu tersebut, yaitu sebesar 1905,5 untuk volume penjualan cukup, 2.233,7 untuk volume penjualan baik, dan 2.680,5 untuk volume penjualan sangat memuaskan. Sekian presentasi kami mengenai rantai Markov penentuan penggunaan media advertensi perusahaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.